Konflik di tubuh Partai Demokrat masih bergejolak. Pengesahan hasil Kongres luar biasa oleh Menteri Hukum dan HAM masih ditunggu. Menkumham Yasona Lawli menegaskan saat ini berkas pendaftaran kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang sedang dikaji. Kajian akan didasarkan pada perundang-undangan dan ADART partai yang berlaku. 2 hari lalu sudah diserahkan, ya. Nah sekarang dalam tahap penelitian berkas. Nanti kita lihat ketentuan perundang-undangan, kita lihat ADART partai, kita lihat dokumen pelaksanaan KLB-nya. Menkumham Yasona Lawli meminta semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan. Jika tidak puas dengan hasil akhir Kemenkumham, Yasona mempersilahkan untuk membawa sengketa ini ke jalur pengadilan. Sementara sejumlah anggota Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Demak, Jawa Tengah menggelar deklarasi penolakan keras hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret lalu yang mengangkat Muldoko sebagai ketua umum. DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak tolak rezim Muldoko. DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak menyatakan sikap akan tetap loyal dengan kepemimpinan Ketua Agus Harimurti Yudhoyono. Sebagai tindak lanjut, salinan ADART yang sah secara hukum diserahkan ke kantor KPU Kabupaten Demak. Perwakilan Partai Demokrat di Demak ini juga akan memberi sanksi jika anggotanya membelot. Seandainya ada oknum yang mengatasnamakan yaitu struktural DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak, istilahnya pembelotan, saya dengan tegas akan menindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat akan melakukan somasi DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Somasi ini terkait perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Forum Pendiri dan Deklarator Demokrat menilai ADART Demokrat yang disahkan pada Kongres 2020 lalu tidak sejalan dengan visi dan misi partai sebelumnya. Kami sedang menyusun siapa yang akan mendampingi sebagai lawyer. Di samping ada Pak Ilal, Pak Siregar, mungkin ada beberapa lawyer kami yang tentunya pasti kami gugat. Karena ini merupakan kebohongan publik yang dilakukan oleh SBY dan AHY. Kongres 2020 itu adalah pemutarbalikan sejarah ketika Mukadimah diganti. Lalu apa kabar Muldoko? Di Denpasar, Bali dalam kunjungan kerjanya ke Pemprov Bali, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko masih enggan berkomentar tentang hasil Kongres luar biasa yang mendaulatnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Saat ditanyai wartawan, Muldoko no comment, kecuali terkait isi rapatnya dengan Pemprov Bali. Pak, soal desakan Pak. Enggak ada desakan. Permintaan maaf Pak. Enggak ada. Pak yakin Pak KLB. Enggak ada. Udah hanya bicara konteks agraria, enggak ada lagi. Memang, dinamika partai politik adalah hal yang biasa. Pejabat pemerintah pun, meski terlibat, haruslah tetap bekerja maksimal untuk bangsa dan negara. Dan sebelum hasil KLB disahkan Menteri Hukum dan HAM, hasil Kongres luar biasa di Sumatera Utara bisa jadi terus mendapat respon keras dari para loyalis Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, Kementerian Hukum dan HAM, seperti tadi kami sudah sampaikan di paket pengantar, tengah mengkaji berkas pendaftaran pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi sudah diterima dan sedang diperiksa. Nantinya ini adalah untuk menentukan kepengurusan yang sah di tengah adanya dualisme kepengurusan di Partai Demokrat. Independensi pemerintah kini diuji. Bagaimana arah penyelesaian hukum dan politik terkait dualisme Partai Demokrat ini? Kami coba membahasnya sambil menunggu nanti dari Kemenkumham. Ada 3 narasumber pagi hari ini untuk membahas tema dialog pada pagi hari ini. Tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden atau KSP, Bang Ali Mohtar Ngabalin hadir, analis politik Mas Adi Prayitno, dan juga anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pagi. Waalaikumsalam. Ya, senang nih saya kumpul-kumpul lagi walaupun daring kali ini. Ini langganan-langganan Sapa Indonesia Pagi soalnya. Terima kasih semuanya. Kita ngobrol santai dan menambah wawasan kita mengenai politik nasional lagi. Mbak Titi, Perludem mengatakan atau Anda juga mungkin sebagai anggota Dewan Pembina di Perludem mengatakan kali ini nih pemerintah akan diuji. Kita udah pernah dengar dualisme partai dan segala macam, KLB dan segala sesuatunya. Tapi yang Partai Demokrat ini begitu mengemuka. Mungkin karena tokohnya, bosnya Bang Ali kan begitu. Nah, mengapa Perludem mengatakan kali ini pemerintah diuji independensinya, Mbak Titi? Iya, ini menarik ya karena perselisihan internal Partai Demokrat kali ini melibatkan orang lingkaran dalam istana yang notabene bagian dari pemerintah tentu saja. Dan pemerintah itu punya peran di dalam menentukan keabsahan atau legalitas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kepengurusan setelah ada perubahan dalam forum tertinggi di partai politik, yaitu melalui pengesahan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Dan karena di sini ada irisan, meskipun tidak langsung melibatkan Menteri Hukum dan HAM atau Kemenkumham, tetapi ada bagian dari pemerintah yang menjadi bagian dari perselisihan ini. Ini agak membedakan dengan konflik Partai Golkar dan P3 di 2015, ataupun yang baru-baru ini Partai Berkarya begitu. Meskipun tetap saja nuansa bahwa aspek politik yang melibatkan pemerintah itu tetap muncul di tiga partai terdahulu. Tetapi di sini itu kemunculannya itu lebih kentara. Yang pertama ada aktor di luar partai yang terlibat dan kemudian didapuk menjadi ketua umum, dan yang kedua menjadi bagian dari pemerintahan. Dan Mas Bayu, kenapa ini juga jadi ujian penting? Karena aturan itu dan berbagai dokumen sekarang ini sudah sangat terang benderang. Undang-undang, peraturan Menkumham, semuanya mengatur skema bagaimana perubahan ADART dan kepengurusan itu bisa dilakukan. Lalu siapa saja kepengurusan yang saat ini dianggap legal oleh negara, sehingga prosedur misalnya ada KLB, ada kongres, itu kan dilakukan oleh kepengurusan yang legal, itu juga bisa diakses oleh publik. Nah, ketika misalnya ada keputusan dari Kemenkumham yang kemudian dianggap berbeda dengan aturan-aturan yang bisa diakses publik tersebut. Itu menjadi pertanyaan. Undang-undangan, keputusan, tentu ini akan menjadi pertaruhan integritas dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena ya lagi-lagi kita bersyukur kita berada di era digital di mana transparansi administrasi pemerintahan itu membantu kita untuk mengakses berbagai dokumen hukum ataupun berbagai dokumen yang bisa kita manfaatkan di dalam menganalisis apa yang terjadi di dalam Partai Demokrat. Apalagi partai itu kan institusi publik. Jadi publik memang harus peduli begitu ya terhadap institusi yang kemudian akan menjadi bagian dari urusan kita semua. Baik. Saya ke Bang Ali Mohtar sedikit. Sebelumnya. Halo Bang Ali? Ya, saya pikir terputus karena ada suara telepon terputus. Apa kabar Pak Muldoko? Kemarin sih belum mau jawab juga di Bali waktu ketemu Pak juga Muldoko dengan baik. Baik ya. Saya hari ini ada di Surabaya, Mas Bayu, kemudian mewakili kepala staf di panel diskusi dalam Kongres HMI. Jadi fokus. Saya tahu HMI sedang ada acara ya di Surabaya. Betul. Sejak kemarin. Boleh saya konfirmasi desakannya memang begitu tinggi nih buat Pak Muldoko. Kalau begitu udah mundur aja dari KSP-nya begitu. Ada kabar-kabar mengenai itu? Ngobrol-ngobrol sama Bang Ali, Pak Muldoko? Ya, kemarin kita ada teleponan, bicara baik. Saya kira di alam demokrasi yang sangat terbuka ini siapa saja boleh berpendapat, boleh berkomentar. Tetapi memang dua hal, harus pakai nalar yang baik, dan yang kedua itu harus tahu akan regulasi, tahu akan aturan. Karena yang berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri maupun pembantu presiden itu adalah beliau sendiri, Pak Jokowi. Termasuk di KSP maksud Bang Ali ya? Ya, termasuk kepala staf. Nah, dalam posisi inilah maka
Pak Muldoko seperti biasa, tugas-tugas yang beliau lakukan tidak ada yang terganggu, berjalan dengan baik. Hari ini kalau saya menggantikan beliau di Surabaya, itu karena ada 9 acara beliau yang harus beliau isi pada hari ini. Ya, Gitu, oke. Mas Bayu. Oke, ya. Saya ke Mas Adi Prayitno, kalau begitu ini mungkin masih akan, nanti Bang Ali juga boleh mengomentari, masih nempel nih kemudian, oh ini apa yang terjadi di Demokrat, Mas Adi ini masih dekat nih jadinya dengan pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi, karena ini kan tim dekatnya begitu kira-kira. Mas Adi, analisa Anda, menurut Anda apakah Anda juga setuju termasuk lebih baik Pak Muldoko keluar dulu nih dari lingkaran istana dan lain-lain dan menyelesaikan ini semua? Mas Adi silakan. Ya, Bayu, persisnya selama Pak Muldoko tidak mengundurkan diri dari KSP, maka selama itu juga maka publik akan selalu mengait-ngaitkan persoalan konflik Partai Demokrat ini dengan istana dan kekuasaan saat ini ya. Gimana tidak mau menyeret istana dalam persoalan ini? Karena Pak Muldoko tiap harinya ngantor di KSP, berinteraksi dengan Bang Ngabalin, berinteraksi dengan Presiden, dan berinteraksi dengan menteri-menteri. Betul itu adalah hak politik personal yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi publik biasanya melihat di mana dia tempat bekerja sesuai dengan SK, maka di situ pula lingkungan kerjanya akan dikait-kaitkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan politik. Jadi kalau melihat wajah Pak Muldoko, wajahnya ada 2 saat ini. Ketua KSP sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Itu de facto dan nggak bisa dibantah. Karenanya desakan itu justru muncul kalau dilihat rata-rata adalah orang yang dulu 2019 lalu mendukung Pak Jokowi. Saya ingat persis siapa yang meminta Pak Muldoko itu mundur. Pertama kali itu melalui Twitternya Pak Saiful Mujani. Yang saya tahu juga dari dekat mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi. Begitu juga banyak pengamat, peneliti, bahkan ada projo yang meminta Pak Muldoko ini untuk mengundurkan diri, sehingga ini ada upaya untuk mengamputasi persoalan dualisme Partai Demokrat, tidak langsung menyeret istana dalam pusaran konflik ya. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya Mas Bayu, soal KLB Partai Demokrat Deli Serdang ini satu-satunya yang membuat ramai dan gaduh ini karena faktor Pak Muldoko yang jadi ketua umum. Andai yang jadi ketua umum itu hanya Joni Allen, Darmizal, Marzuki Ali, saya kira publik tidak akan bereaksi apapun dan tidak akan selama karena ini. Begitulah biasanya dualisme partai terjadi internal partai, begitu kan ya? Betul, artinya kalau yang jadi ketua umum Demokrat adalah mereka yang pernah mendirikan, membesarkan, ya biarin aja. Cakar-cakaran di politik itu perkara biasa. Itu yang kemudian terjadi pada ada Golkar, ada kemudian P3, ada Berkarya ya. Tapi dalam konteks Demokrat beda ceritanya. Ada orang yang saat ini inline secara de facto gitu ya, menjadi bagian dari istana. Disinilah kemudian orang selalu berspekulasi dan lain-lain. Tarikan politiknya terjadi pada partai politik sebelumnya yang terjadi konflik gitu ya. Ya, Mas Adi, bagaimana dengan Pak Jokowi sendiri? Kan posisi politiknya jadi, ya saya bilang ini kan agak terganggu begitu, kita melihatnya dari luar lah begitu. Tapi Pak Jokowi belum ada komentar nih, koreksi saya kalau saya salah, bahwa berkaitan dengan Partai Demokrat ini, apakah istana terlibat, Pak Jokowi tampaknya merestui, dan lain-lain begitu. Ini kan nggak dijawab begitu dengan signifikan oleh Pak Jokowi. Beda dengan jabatan presiden 3 periode dan lain-lain. Segera dijawab. Menurut Anda ini harus dijawab oleh Pak Jokowi? Ya, persoalan soal konflik Demokrat, saya kira Pak Jokowi tidak sesensitif pada isu-isu sebelumnya. Seperti undang-undang miras gitu ya. Kemudian langsung bereaksi ketika begitu banyak desakan dari publik, dari tokoh agama. Atau jangan-jangan yang mendesak undang-undang miras itu dibatalkan karena ada unsur NU dan Muhammadiyah gitu ya. Atau perlu juga nih soal konflik Demokrat, NU dan Muhammadiyah minta gitu untuk presiden ngomong. Jangan-jangan langsung direaksi. Karena ini kan desakan publik sudah terjadi di mana-mana, Mas Bayu, mulai dari profesor, dari aktivis, di kelompok pemilu dan pro-demokrasi, sudah terjadi di mana-mana supaya presiden memberikan statement. Sekalipun istana melalui jubirnya itu memberikan klarifikasi bahwa persoalan dualisme Demokrat tidak ada kaitannya dengan presiden, tidak ada kaitannya dengan istana, tapi totali masyarakat tidak terlampau percaya 100%. Sebelum ada pernyataan resmi ya dari istana, definitively Presiden Republik Indonesia. Disinilah saya kira
Presiden tentu saja saat ini sedang rumit pikirannya. Karena biar bagaimanapun tidak bisa menutup mata bahwa Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB adalah orang yang diangkat, di-SK-kan menjadi kepala KSP, Mas Bayu. Oke. Saya sih membacanya begitu, serba rumit, serba jelimet gitu ya. Tentu cukup berhati-hati untuk menyikapi ini secara langsung. Sepertinya ini semacam ngulur-ngulur waktu, melihat bagaimana kemungkinan desakan publik itu akan terus deras mengkritik istana atau tidak. Kalau landai, tidak ada lagi desakan, saya kira Presiden juga tidak akan merespon ini. Karena dianggap tidak terlampau penting. Saya ke Bang Ali dulu berkaitan dengan itu. Kira-kira begitu ya Bang Ali, atau gimana? Mengenai sikap Pak Presiden. Gini Mas Bayu, hukum publik itu memang begitu. Persoalannya adalah siapa yang bisa merepresentasikan masyarakat. Itu masalahnya. Apa bedanya Pak Muldoko dengan teman-teman yang lain yang menjadi ketua umum partai? Artinya apa? Mau pengamat, mau intelektual dari negeri manapun datang, mau bercerita dan berpendapat seperti apapun, maupun membandingkan antara Mas Adi, undang-undang tentang undang-undang miras dan masalah Demokrat, poinnya adalah kan dua kajiannya itu. Kajian yang pertama itu apakah langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat atau tidak. Kalau orang bicara tentang undang-undang miras atau bicara tentang masalah 3 periode. Oh, oke. Itu karena persoalan regulasi dan terkait dengan adanya fitnah kepada pemerintah dan kepada presiden. Ya. Begitu juga dengan undang-undang miras. Ya. Begitu Kalau soal juga Demokrat, dengan 3 periode. Kalau soal Demokrat, masalahnya masalah pribadi, internal yang mereka konflikkan itu Partai Demokrat. Makanya saya bilang, kenapa masalah Demokrat itu adalah urusan internal, tetapi yang menjadi bulan-bulanannya adalah presiden atau istana. Kalau Anda memposisikan Pak Muldoko itu sebagai kepala kantor staf presiden, kemudian tidak mundur atau tidak diberhentikan, tadi kan itu Mbak bilang, apa sih masalah di Republik ini dari sebuah informasi yang tidak bisa diakses dan ditahu oleh publik Indonesia? Pemerintah itu punya pengalaman menghadapi masalah-masalah seperti begini. Jadi karena itu dari awal-awal jangan dulu memberikan satu penilaian, value yang melahirkan stereotip yang tidak bagus. Kita punya pengalaman menghadapi masalah ini. Kalau ada undang-undangnya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, semua terpublikasi. Jangan dulu kita mengambil satu kesimpulan, karena itu akan memberikan penilaian tersendiri yang kurang bagus di ruang publik. Kita dapat poinnya. Pandai-pandai pun kita boleh berpendapat, tidak apa-apa. Tetapi saya ingin supaya setuju dengan Mas Bayu agar dialog pagi kita ini juga memberikan pencerahan kepada masyarakat, para pemirsa TV Kompas. Ada poin yang kita juga dapat dari Bang Ali, tapi saya nanti ingin memberikan kesempatan kepada Mbak Titi usai jeda ya. Apa ya konflik dari Demokrat kali ini juga, koreksi saya nanti Bang Ali, mohon maaf kata-kata saya, apakah ini memang kalah penting agar presiden atau pemerintah cepat bersikap dengan independensinya begitu, dibanding dengan undang-undang miras, presiden jabatan 3 periode dan lain-lain. Apa pentingnya Demokrat kali ini dualismenya diputuskan atau dilihat oleh pemerintah bagi demokrasi kita kira-kira? Gitu ya Mbak Titi, usai jeda tetap bersama kami.